kami akan melakukan hasil analisis mengenai manajemen pemasaran di perusahaan yang kami amati, yaitu PT Indofood dan PT Garuda Indonesia. Indofood adalah perusahaan total food solution terkemuka di Indonesia, berbasis di Jakarta yang berdiri sejak tahun 1990 dan milik Grup Salim. Operasinya mencakup seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari bahan baku yang melalui kelompok usaha seperti Bogasari, yaitu penghasil tepung terbesar di Indonesia. Dan ada juga agribisnis, contohnya seperti kelapa sawit dan tebu. Dan produk konsumen, contohnya seperti produk Indomie, Citato, Indomie, hingga distribusi dengan jaringan terluas di Indonesia. Perusahaan ini juga mengeksplor ke lebih dari 100 negara dan tercatat di BEI serta di Bursa Singapura. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Di sini, PT Indofood membagi menjadi 3 segmentasi pasar. Segmen pertama yaitu segmen demografis, geografis, dan psikografis. Di segmen demografis, PT ini menawarkan produk-produk sesuai kebutuhan setiap kelompok usia. Contohnya seperti makanan ringan dengan kemasan menarik untuk anak-anak, dan mie instan untuk remaja dan dewasa, serta produk bergizi. Selanjutnya, PT ini juga menyediakan produk dengan berbagai kisaran harga, mulai dari harga yang terjangkau untuk segmen menengah ke bawah, hingga produk premium untuk segmen menengah ke atas. Dan dari segi ukuran keluarga juga, PT ini menawarkan kemasan dengan ukuran yang berbeda-beda, seperti kemasan kecil untuk individu dan kemasan besar untuk keluarga. Selanjutnya ada segmen yang kedua, segmen geografis. PT ini membagi menjadi 2 segmen geografis. Yang pertama, wilayah dalam negeri. Yang kedua, pasar internasional, yaitu menyesuaikan produk dengan selera lokal di berbagai daerah Indonesia. Misalnya, menawarkan mie instan dengan rasa daerah. Nah, contohnya ada Indomie rendang. Terus, di pasar internasional juga membuat varian produk dengan sesuai dengan preferensi konsumen di negara tujuan, seperti Indomie dengan rasa yang disesuaikan untuk pasar Amerika Serikat, Australia, dan Afrika. Lalu, segmentasi yang selanjutnya adalah segmentasi psikografis. PT ini juga membagi menjadi 2 bagian segmen, yaitu segmen gaya hidup dan nilai minat. Nah, di gaya hidup ini menawarkan produk untuk konsumen dengan gaya hidup praktis serta yang peduli dengan kesehatan, dan mempromosikan produk di berbagai bagian dari identitas budaya Indonesia, dan menyasar konsumen yang menyukai makanan yang lezat dan inovatif. Selanjutnya ada target pasar. Indofood memilih segmen pasar yang beragam berdasarkan evaluasi ukuran, daya beli, dan persaingan, seperti semua usia kecuali balita untuk Indomie, konsumen menengah ke bawah dengan produk terjangkau, segmen menengah ke atas dengan varian premium, serta konsumen peduli kesehatan dengan produk-produk seperti Supermi, Nutrimi. Selain itu juga, perusahaan ini juga menargetkan pasar lokal dengan selera daerah dan pasar internasional dan penyesuaian produk. Selanjutnya ada pemosisian. PT Indofood membangun citra merek yang kuat, menekankan keunggulan seperti Indomie selera Nusantara sebagai mie instan enak, praktis, dan terjangkau untuk semua kalangan, serta memposisikan produk tertentu sebagai pilihan sehat dan bergizi yang mengorbankan rasa. Secara umum, perusahaan ini memposisikan diri sebagai produsen makan. Selanjutnya, di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Produk ini bisa berupa barang fisik, jasa, ide, pengalaman, atau kombinasi dari semuanya. Indofood ini menawarkan beragam macam produk makanan dan minuman berkualitas, seperti mie instan Indomie, dengan berbagai varian rasa produk susu Indomilk untuk berbagai usia, dan makanan ringan Citato. Contohnya, Indomie terus berinovasi dengan mengeluarkan rasa baru seperti Indomie goreng Aceh untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Yang kedua ada price. Price ini adalah harga, jumlah uang yang dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Harga ini harus mencerminkan nilai produk dan kompetitif dengan harga pokok serupa di pasar. Nah, Indofood ini menetapkan harga yang kompetitif dan terjangkau untuk sebagian besar produknya, serta menawarkan produk premium dengan harga lebih tinggi. Contohnya, Indomie dijual dengan harga yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Yang ketiga ada place. Place ini adalah tempat
Tempat yang dimaksud di sini adalah lokasi saluran distribusi yang digunakan untuk menjual produk kepada konsumen. Contohnya, distribusi luas. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas dan kuat di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Saluran distribusi produk Indofood dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari warung-warung kecil hingga supermarket besar. Kemitraan Indofood bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan distribusi, seperti distributor, agen, dan toko retail. Contohnya, Indomie mendistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan dieksplor ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Nigeria. Yang keempat ada strategi promotion atau promosi. Promosi adalah cara yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Contohnya, PT Indofood menggunakan berbagai media untuk beriklan seperti televisi, radio, media cetak, dan media sosial. Dan ada juga promosi penjualan. Indofood sering mengadakan promosi penjualan untuk menarik minat konsumen, seperti diskon hadiah dan undian. Ada juga hubungan masyarakat. Indofood menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Contohnya, Indomie mengadakan iklan Indomie, sering menampilkan slogan Indomie seleraku dan menampilkan berbagai varian rasa. Yang mengunggah selera Indomie juga sering menjadi sponsor acara-acara musik dan olahraga. Akan kembali, nama saya Muhammad Kinal Faras dengan NIM akhir 058. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya yang membahas mengenai PT Indofood dengan produk dan saya akan membahas PT Garuda Indonesia yang beroperasi sebagai jasa. Sebelum melanjutkan ke penjelasan terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan mengenai biodata ataupun profil dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang utama jasa, mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik. Garuda Maskapai Flag Carrier Indonesia saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat. Nah, pada 7P, tahap pertama adalah produk, yaitu apa yang diberikan dan ditawarkan kepada customer. Di sini saya mendapatkan 3 dari perusahaan yang saya ambil, yaitu PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah layanan penerbangan. Garuda Indonesia menawarkan layanan penerbangan full service yang menekankan kenyamanan dan pengalaman pelanggan. Kelas penerbangan dibedakan menjadi ekonomi, bisnis, dan first class. Inti dari strategi produk Garuda adalah memberikan pengalaman penerbangan premium yang konsisten dan bernilai tinggi dibanding kompetitor biaya rendah. Yang kedua adalah layanan charter. Layanan ini memungkinkan untuk memesan penerbangan khusus dan seringkali dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tersedia untuk berbagai kebutuhan seperti pemerintah, korporat, pribadi, dan acara olahraga, baik domestik maupun internasional. Layanan ini bersifat fleksibel dengan pilihan armada yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Dan yang terakhir adalah merchandise. Produk yang disediakan oleh Garuda Indonesia secara eksklusif seperti tumbler, kaos, jaket, notebook, topi, dan berbagai produk kolaborasi, misalnya dengan tahi lalat. Dijual di Garuda Indonesia Experience Store atau secara daring. Lalu yang kedua adalah price dan place. Price sendiri adalah harga yang diberikan PT Garuda Indonesia atas jasa yang diberikan. Garuda menerapkan strategi harga premium yang mencerminkan kualitas layanan yang ditawarkan. Tarif tiket lebih tinggi dibanding maskapai low cost karena pelanggan menerima nilai lebih berupa pelayanan kabin terbaik, kapasitas bagasi besar, makanan dan hiburan, kenyamanan tempat duduk, serta perhatian personal dari kru. Strategi harga menggunakan kombinasi premium pricing dan dynamic pricing. Lalu yang ketiga ada place, yaitu tempat ataupun tempat terjadi distribusi ketika kita ingin menggunakan jasa PT Garuda Indonesia. Yaitu ada platform pembelian tiket Garuda Indonesia bisa diakses melalui website mereka, ya, seperti yang sudah tertulis dalam PPT. Selain itu, pada bagian new flight atau special offers disebutkan bahwa pembelian tiket dapat dilakukan di website Garuda, aplikasi Fly Garuda,
agen travel online dan offline, dan call center. Selanjutnya adalah promotion, yaitu strategi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia untuk menarik customer. Nah, promosi dilakukan melalui kampanye digital, media sosial, email marketing untuk pelanggan loyal, serta kerjasama dengan instansi pariwisata dan travel fair untuk meningkatkan penjualan. Garuda menggunakan promosi tidak hanya untuk memperkenalkan produk, tetapi juga untuk membangun citra sebagai maskapai premium yang aman, nyaman, dan menawarkan pengalaman khas Indonesia. Untuk P yang selanjutnya adalah people dan proses. People adalah orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan marketing mix. Pada PT Garuda Indonesia menempatkan SDM sebagai pusat keunggulan layanannya. Seleksi rekrutmen dilakukan secara ketat untuk pilot, teknisi, dan awak kabin. Tidak hanya berdasarkan kompetensi teknis, tetapi juga etika dan kemampuan hospitality. Setiap karyawan mengikuti pelatihan intensif di Garuda Indonesia Training Center, GITC, yang mencakup service culture, komunikasi interpersonal, emergency handling, penanganan keluhan, dan standar grooming. Lalu, yang selanjutnya adalah proses, yaitu prosedur yang dilakukan oleh perusahaan jasa untuk memastikan kepuasan dari konsumen. Garuda Indonesia mengembangkan proses pelayanan yang terstandarisasi dan terintegrasi untuk memastikan pengalaman perjalanan yang nyaman dari. Untuk P yang selanjutnya adalah physical evidence, yaitu bukti fisik yang dilakukan untuk membuktikan dan dapat dirasakan langsung oleh pelanggan sebagai bentuk dari kepuasan pelanggan. Identitas visual tercermin dari desain pesawat bertema Garuda Blue Sky, logo burung Garuda, serta warna korporat biru turquoise yang konsisten pada semua media brand. Interior kabin didesain elegan dengan tata letak, kursi ergomis, pencahayaan hangat, kebersihan pesawat, dan display hiburan berlayar sentuh. Awak kabin tampil profesional melalui seragam khas kebaya modern, standar grooming, dan gestur pelayanan yang mencerminkan